Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Masih di channel Kapten Gapi. Pada video kali ini kita akan membahas alat keselamatan yang ada di atas kapal. Jadi kapal merupakan alat transportasi di laut yang umumnya bisa mengangkut barang ataupun penumpang. Adapun keselamatan penumpang kapal ataupun kru kapal harus diperhatikan dengan baik. Untuk itu biasanya dalam sebuah pelayaran akan disiapkan berbagai macam alat keselamatan hingga para awak kapal dan penumpang bisa merasa lebih aman. Selain itu, alat keselamatan dibutuhkan untuk menekan adanya korban jiwa jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di laut. Dan ini telah diatur dalam peraturan Safety of Life at Sea atau SOLAS berdasarkan hasil pertemuan sejumlah negara pada tahun 1914. Jadi kita bercerita sedikit asal muasal atau sebab munculnya peraturan yang disebut dengan Safety of Life at Sea. Jadi lebih dari 1 abad silam tenggelamnya kapal Titanic memancing perhatian dunia. Selain besarnya jumlah korban yang timbul, tragedi tersebut juga memunculkan pertanyaan seputar standar keselamatan di atas kapal. Dan 2 tahun setelah peristiwa tenggelamnya Titanic, SOLAS dibentuk berdasarkan hasil pertemuan perwakilan dari 13 negara yang hadir pada tahun 1914. Hingga kini SOLAS terus mengalami banyak tunjangan untuk meningkatkan keselamatan penumpang kapal, paling baru dengan amandemen 2016. Dalam SOLAS telah dirincikan peraturan mengenai alat-alat keselamatan di atas kapal seperti life saving appliances atau perangkat penyelamat jiwa dan firefighting appliances atau peralatan pemadam kebakaran. Sebagai contoh dalam aturan SOLAS, masing-masing dijelaskan mengenai standar kondisi alat-alat pemadam kebakaran serta alat-alat penyelamat jiwa. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan alat-alat keselamatan apa saja yang ada di atas kapal serta penjelasan atau fungsi dari alat tersebut. Pada kategori life saving appliance, peralatan-peralatan yang dibutuhkan di atas kapal meliputi yang pertama, two-way radio atau radio 2 arah. Radio yang digunakan saat keadaan darurat biasanya berbahan anti api dan jumlahnya 3 buah sebagai jumlah standar di suatu kapal. Ketiga, radio ini biasanya digunakan oleh master sebagai ketua operasi, terus chief officer sebagai kepala penyelamatan, dan chief engineer selaku kepala engine department. Two-way VK portable radio digunakan untuk berkomunikasi antara survivor dengan penolong, baik yang berada di Skoci, di Lefrak, maupun kapal-kapal yang sedang mencari korban. Adapun persyaratan dari peralatan ini yaitu yang pertama, jadi radio ini harus dilengkapi dengan channel 16, 13, 6 dan channel-channel lainnya. Jadi harus kedap air juga. Terus selanjutnya baterai harus dapat digunakan minimal 8 jam. Dan baterai harus dalam keadaan penuh setiap saat. Jadi sehingga biasanya di kapal-kapal itu sering kita jumpai alat ini disimpan di tempat chargernya. Untuk kapal-kapal dengan gross tonnage atau GT 500 ton atau lebih harus membawa 3 buah portable radio. Sedangkan untuk kapal-kapal dengan GT 300 gross tonnage 300 ton atau lebih tetapi kurang dari 500 ton harus membawa 2 buah portable radio saja. Terus yang terakhir, peralatan ini juga harus diletakkan di tempat yang mudah dijangkau setiap saat. Yang kedua adalah SAR, Search and Rescue Transponder, di mana fungsi dari SAR ini adalah untuk membantu pencarian lokasi sebuah kapal yang sedang dalam situasi darurat. Umumnya alat ini diletakkan pada tiang kapal penyelamat dan alat ini bekerja dengan cara locating signal, yaitu dengan mengirim sinyal agar dapat ditangkap oleh kapal lain yang berada pada range tertentu. Baik kapal maupun pesawat yang memiliki radar akan dapat menangkap sinyal tersebut selama masih dalam jangkauan. Besarnya jangkauan tergantung pada ketinggian SAR. Biasanya alat ini dapat menjangkau antara 5 hingga 40 nautical mile. Setelah terdeteksi oleh radar, kemudian alat ini akan berganti ke mode transmit dan akan memancarkan sinyal audio serta visual
ke radar tersebut. Pada kondisi ini, lampu akan hidup dan berbunyi beep. Jadi dapat kita simpulkan SAR atau Search and Rescue Transponder ini merupakan alat yang digunakan untuk menentukan lokasi korban oleh penyelamat dengan menggunakan radar, di mana dengan menggunakan frekuensi 9 GHz. Alat ini bersifat pasif, artinya alat ini hanya akan bekerja apabila mendapat sinyal radar dari sebuah kapal dan memantulkannya kembali. Sehingga pada layar radar akan nampak 12 titik atau spot, di mana titik yang paling dalam adalah lokasi dari SAR. Dengan demikian, penyelamat dapat menentukan arah baringan dan jarak dari korban. Dan sama, di sini ada persyaratan juga untuk peralatan ini, yaitu yang seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama itu bekerja pada frekuensi 9 GHz. Yang kedua, terdapat atau dilengkapi dengan indikator secara visual. Yang ketiga, baterai dalam keadaan standby pasif, dapat digunakan untuk waktu lebih dari 96 jam. Sedangkan apabila dalam keadaan transpond, dapat digunakan lebih dari 8 jam. Untuk kapal-kapal dengan GT atau gross tonnage 500 ton atau lebih harus membawa 2 buah portable radio. Sedangkan pada kapal dengan GT 300 ton atau lebih tetapi kurang dari 500 ton harus membawa 1 buah portable radio. Yang terakhir, peralatan ini juga harus diletakkan di tempat yang mudah dijangkau setiap saat. Selanjutnya yang ketiga yaitu EPIRB atau Emergency Position Indicating Radio Beacon, di mana setiap kapal diwajibkan untuk membawa EPIRB ini dengan frekuensi 406 MHz atau 1.6 GHz tergantung dari daerah pelayarannya. Jadi EPIRB ini harus dapat diaktifkan baik secara manual atau otomatis, atau dengan kata lain float free. Dan apabila alat ini diaktifkan, maka akan mengirimkan sinyal ke satelit untuk diteruskan ke LUT atau Local User Terminal yang berada di bumi. Pada LUT akan diketahui posisi dan identitas EPIRB yang sedang aktif ini, dan informasi ini diteruskan kepada MCC atau Mission Control Center. Selanjutnya diteruskan lagi ke RCC atau Rescue Coordinating Center, yang dimana dari RCC inilah nanti tim SAR akan mencari korban. Untuk peralatan atau alat keselamatan yang lainnya, di sini ada hand flare, di mana hand flare ini terdapat pada skoci penolong lifeboat, rakit kembung atau life raft, dan apabila alat ini diaktifkan maka akan terbentuk cahaya yang menyala selama 1 menit dengan kekuatan cahaya mencapai sekitar 15.000 candle atau kandela. Terus selanjutnya ada parachute signal, di mana terdapat juga pada skoci penolong lifeboat atau life raft. Dan apabila alat ini diaktifkan maka akan terbentuk seperti bintang dengan warna merah pada ketinggian sekitar 300 meter dengan kekuatan cahaya sekitar 60.000 candle, lebih terang dari hand flare yang tadi yang cuma ada sekitar 15.000 candle aja kekuatan cahayanya. Selanjutnya ada buoyant smoke signal, di mana alat ini juga terdapat pada skoci penolong, lifeboat, life raft atau rakit kembung. Dan apabila alat ini akan diaktifkan maka akan terbentuk asap tebal berwarna jingga yang aktif selama 3 menit. Alat keselamatan selanjutnya yaitu line throwing apparatus atau pelempar tali penolong, dan biasa disebut juga sebagai roket pelempar tali, di mana fungsinya adalah sebagai alat penghubung pertama antara survivor dengan penolong yang mempermudah proses pendekatan. Bisa juga dipakai untuk kepentingan lainnya.
Alat pelempar tali ini harus bisa melempar tali paling dekat sejauh 230 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kawan-kawan bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Kapten Gatot. Jika ada saran dan pertanyaan bisa komen di kolom di bawah.